Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali dengan saya Bagas Wahyu Putra dengan NIM 12021942556 dari kelas SI 4304. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kepemimpinan dan komunikasi interpersonal, yaitu materi yang akan saya angkat adalah tentang self awareness. Baik, kita langsung menuju ke selanjutnya. Pengertian self awareness. Pengertian self awareness adalah mengerti dan memahami siapa diri kita yang sebenarnya, bagaimana menjadi diri sendiri, potensi apa yang kita miliki, gaya apa yang kita miliki, apa langkah-langkah yang harus diambil, apa yang dirasakan, nilai-nilai apa yang diyakini, dan ke arah menuju ke arah mana perkembangan yang kita rasakan. Self-awareness merupakan keadaan di mana seseorang dapat memahami dirinya sendiri dengan benar adanya. Seseorang yang memiliki kesadaran diri haruslah memahami mood dan emosi yang sedang dirasakan, bersifat kritis terhadap informasi mengenai dirinya sendiri, dan sadar tentang dirinya secara nyata. Dalam studi ilmiah yang diikuti oleh hampir 5.000 partisipan terkait self-awareness, disimpulkan bahwa seseorang dengan self-awareness yang baik terbukti: 1. Lebih percaya diri. Aku kemarin memikirkan bahwa ulanganku akan mendapatkan jelek, tapi aku mengerjakannya itu sesuai dengan metode yang dosen ajarkan. Semoga nilaiku baik. Saya akan buka nilainya. Alhamdulillah, nilaiku bagus. 2. Lebih kreatif. Ketiga, yaitu membuat keputusan yang lebih baik. Selamat ya Bagas, tadi pagi saya diberitahu klien bahwa hasil atau project yang kita buat itu 100% dapat diterima di klien, dan 100% klien itu bisa berekspektasi bahwa hasil yang kita berbuat atau keputusan yang kamu buat itu 100% akan berdampak baik pada kantornya. Selamat ya, akan saya beri bonus pada kamu. Oh, terima kasih bos, terima kasih. Alhamdulillah, keputusan saya ambil itu emang akurat dan sudah saya pikirkan dengan matang-matang. Terima kasih bos atas bonusnya yang telah diberikan. 4. Membangun relasi dengan lebih baik. Hey Rizal, bagaimana kabarmu sekarang? Woi Gas, sekarang sih gua baik-baik aja. Sekarang saya itu direkrut oleh AC Milan, di akademinya AC Milan gitu. Hey Fudin, bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah Gas, sekarang saya baik-baik aja. Sekarang saya alhamdulillah diterima di grup sholawatan dari Ahbabul Mustafa, dan saya di situ menjadi hadroh di bagian memegang kalti. Alhamdulillah, ini adalah anugerah bagi saya. 5. Berkomunikasi lebih efektif. Bagas, saya mohon besok kamu memberitahu atau membuat pengumuman kepada para pekerja kita untuk besok saya akan mengadakan penyemprotan disinfektan kepada seluruh para pekerja kita untuk menghindari infeksi dari virus corona. Saya mohon ya, bantu saya. Baik Pak, nanti saya akan membuat laporan pengumuman bahwa besok akan diadakan penyemprotan disinfektan kepada seluruh pekerja yang berada di perusahaan ini. Terima kasih. 6. Yaitu yang terakhir, yaitu cenderung untuk tidak berbohong, menipu, ataupun mencuri. Akhir-akhir ini virus corona meningkat di negara Indonesia, dan sekarang stok-stok barang itu juga menipis. Saya sebagai pengelola dari sebuah mall, apakah harus untuk menaikkan semua barang atau meningkatkan harga jasa para pemilik jasa yang telah menyewa hak atau tempat yang saya berikan? Apakah harus untuk meningkatkan itu? Tapi saya pikir juga untuk orang-orang yang kurang ekonominya akan kesulitan untuk membeli suatu barang di mall saya, dan akan mengakibatkan mall saya sepi. Tidak dah, saya tetap memberikan harga sesuai dengan hari-hari yang biasa sebelumnya, dan itu adalah sesuai dari ketentuan mall yang saya buat. Semoga kita tidak pernah berbohong meskipun kita berada di pangkat yang tinggi atau jabatan yang tinggi. Jangan pernah kamu korupsi, jangan pernah kamu mensengsarakan orang lain. Ingat itu.
Baik, kita lanjut ke bab berikutnya dari self awareness, yaitu apa manfaat dari self awareness. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Seseorang dengan tingkat self awareness yang tinggi tidak akan mudah minder hampir dalam situasi apapun. Kalian punya rasa percaya diri di setiap saat. Hal ini dipengaruhi oleh pertimbangan yang matang saat akan berbicara, bersikap, mengungkapkan pendapat. Selain itu, tujuan yang jelas juga ikut terlibat. Singkatnya, kalian punya tujuan dan alasan yang kuat untuk mengeluarkan pikiran tertentu, lalu ingin diketahui oleh orang lain dengan cara menyampaikannya langsung dengan hati-hati, karena ada banyak dampak yang sudah diperhitungkan. Tidak ada salah saat kalian bertindak sebab semua yang sudah diperhitungkan. Itulah hal yang membuat seseorang percaya diri dan memiliki kesadaran diri. 2. Mampu berkomunikasi secara efektif. Hal ini dipengaruhi dengan tingkat percaya diri yang ada. Semakin besar rasa percaya dirinya, semakin besar pula efektivitas komunikasinya dengan orang dari berbagai kalangan. Kita itu harus bisa sekumpulan orang banyak, kita harus bisa berbicara. Jangan kau takut. Kita itu harus berani untuk mengaspirasi. Kita itu harus berani untuk mengungkapkan pendapat. Kita itu bisa sebenarnya, namun kita harus menghilangkan rasa ketakutan itu. Kita itu bisa, semua orang itu bisa. Itu tergantung dari diri Anda sendiri. Jadi kita harus tekad dengan kuat. 3, yaitu tidak gampang sakit hati. Tidak gampang sakit hati ya. Orang yang memiliki kesadaran diri tinggi juga tidak mudah tersinggung dan sakit hati jika ada yang beri saran dan masukan, sebab dia sendiri menyadari bahwa ada kekurangan diri dan dirinya yang layak untuk diperbaiki. Dan kita ada orang lain melihat dan menyatakan demikian, membuat dia bersyukur dan berterima kasih. Self-awareness dapat meningkatkan kreativitas seseorang dari berbagai faktor. Kesadaran diri membuat seseorang mampu menerima saran, masukan, dan kritik dengan baik. Hal-hal tersebut justru memacunya melakukan perubahan. Proses kreativitas akan mengiringi usaha perbaikannya dari hari ke hari. Misalnya, dalam bekerja, dia mendapat kritik berupa kinerja yang tidak memuaskan dan tidak baik. Maka dia akan berupaya untuk bekerja dengan eksplorasi mendalam agar hasilnya membuat pihak lain merasa diuntungkan. 4, yaitu yang terakhir, sukses dalam berkarir. Sukses dalam berkarir, kesadaran diri juga dapat menjadi faktor penentu kesuksesan karir seseorang. Sebab dengan sikap demikian, mereka tidak bertahan dalam persepsi pribadi yang kadang-kala menyesatkan. Kita itu harus bisa mendapat kritikan dari orang lain dan kita harus bisa dapat menerimanya, karena itu membuat kita menjadi lebih kuat dan membuat kita mengetahui bahwa diri kita itu kekurangan hal ini. Pandangan dan persepsi orang lain akan jauh lebih baik digunakan sebagai indikator perbaikan diri disertai relevansi. Itu sebabnya mengapa orang yang mau belajar dan mudah diarahkan menjadikannya lebih sukses dalam bidang masing-masing. Maka kita harus berani dan kita harus melakukan yang terbaik pada diri kita sendiri. Ya baik, alhamdulillah materi self awareness yang saya berikan telah usai. Dan saya mohon maaf bila ada salah kata yang kurang mengenakan, dan saya mohon maaf bila ada materi yang kurang terpenuhi atau kurang sepenuhnya benar. Jadi saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya kembali di lain videonya. Bye. Kakak yo posisi singkatan kepemimpinan